Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OK Class Channel, Fun with English. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama kita di channel OK Class di materi yang kedua. Nah, tetap ikutin terus konten-konten kita yang bisa kalian pelajari di rumah dengan santai. Eits, tunggu dulu nih, sebelum kita mulai materi kali ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol like, share, comment, subscribe, and then don't forget to turn on notification dengan cara klik icon lonceng di bawah ini nih, agar kalian nggak akan ketinggalan episode selanjutnya. Nah, buat kalian semua nih, jangan lupa siapkan buku catatan-catatan kalian untuk mencatat apapun yang penting di materi ini, dan jangan lupa buat ikutin terus kuis-kuis yang ada di setiap episodenya. Sebelum kita masuk ke materi yang baru ini, kita akan bahas nih pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar di konten sebelumnya. Nah, di sini ada dari Adi Nugroho. Nah, Kak, coba periksa ya. Hello, I'm Adi. I want to introduce my friend. She name is Nia. She live is Tangerang. She is 19 years old. Thank you. Nah, di sini nih, komen pilihan ini akan dibahas langsung nih, tapi nanti dengan teacher kita yang baru ini. Materi kedua ini, kita akan bahas nih mengenai tenses. Apa itu tenses? Tenses itu adalah sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja, yaitu verb yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Nah, tapi di kali ini kita akan memfokuskan ke dalam materi simple present tense yang merupakan tenses yang dipakai untuk kalimat keseharian. Nah, langsung aja nih, dalam materi ini kita akan ditemani dengan teacher yang baru, yaitu yang sangat cantik, yaitu ada Kak Dewi Kurnia yang akan membantu teman-teman untuk memahami materi ini. Yuk, langsung aja kita simak. Let's go. Assalamualaikum, halo class friends. Kita kenalan dulu ya. My name is Dewi Kurnia. I'm a teacher. Namaku Dewi Kurnia. Aku seorang guru. Nah, kali ini kita akan menjelaskan materi tentang tenses, yaitu simple present tense. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih pengertian tenses. What is tenses? Tense bahasa Inggris wajib dibahas terus-menerus jika kita ingin mempelajari bahasa Inggris secara lebih mendalam. Tense sangat berguna dalam bahasa Inggris karena digunakan baik untuk percakapan maupun menulis. Karena kunci grammar yang baik tentu saja berawal dari tense yang baik pula. Lalu, apa sih simple present tense? Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian yang sedang berlangsung atau yang berlangsung secara berulang kali atau juga kita sebut sebagai kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Adapun fungsi tenses ini yaitu menyatakan kebiasaan umum atau habitual action, menunjukkan kebenaran umum atau suatu fakta, yaitu general truth or fact. For example, sebuah fakta 1 tahun terdiri dari 12 bulan is a fact. Berikutnya, menyatakan hal yang sering dilakukan. For example, they go to school. Dan yang terakhir, menunjukkan kejadian saat ini, seperti bulan ini, tahun ini, siang ini, dan sebagainya. Tapi sebelum kita bahas materi ini, aku akan bacain komentar-komentar dari kalian tentang materi kemarin yang introduction dari Kak Deva. Nah, di sini aku sudah ada satu komentar dari Adi Nugroho. Kak, coba diperiksa ya. Hello, I'm Adi. I want to introduce my friend. She name is Nia. She live at Tangerang. She is 17 years old. Thank you. Wah, terima kasih Adi sudah berani untuk mencoba. Tapi, ini sudah baik. Tetapi ada salah satu penggunaan kata yang kurang tepat. Untuk kepunyaan di kalimat she name is Nia, seharusnya jangan menggunakan kata she, tapi melainkan menggunakan kata her ya. Jadi, terima kasih Adi sudah mencoba. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita, yakni simple present tense.
tadi kita sudah tahu fungsi dari tenses dan sekarang kita harus mengetahui tentang formula atau rumusnya. Untuk rumus simple present tense terbagi menjadi 3, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Untuk rumus positif tersendiri, yakni subject plus verb 1 plus object. Untuk subjek adalah kata orang pertama yang melakukan, seperti I untuk saya, you untuk kamu, we untuk kami, they untuk mereka, she untuk dia perempuan, dan he untuk dia laki-laki, dan it untuk benda. Lalu plus verb 1, yaitu kata kerja bentuk pertama. Dan jangan lupa kalian harus tahu dulu table verb ya. Untuk tenses ini menggunakan verb pertama. For example, seperti study, cook, swim, sing, dan lain sebagainya. Nah, ada tambahan s or es pada verb jika subjek menggunakan she, he, or it. Atau nama orang juga bisa. For example, verb 1 pada cook menjadi cooks apabila subjek menggunakan she, he, it, yakni menjadi swims, sings, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke objek. Objek merupakan kata benda. Oke, for example, for the positive of simple present tense, they drink coffee in the coffee shop. He drink coffee in the coffee shop. Untuk penggunaan penambahan es pada verb 1 harus hati-hati ya, karena penggunaan es ini hanya untuk verb yang berakhiran kata ss, sh, ch, x, dan o. For example, miss. Oke, contoh kalimat si Mrs. Me. Dia merindukan aku. Miss dengan akhiran ss harus menggunakan tambahan dengan es. Contoh lain, was. Dengan akhiran sh, maka bentuk kalimat menjadi he washes my t-shirt. Dia mencuci kaosku. Lalu ch, kata watch menonton. For example, my father watches movie in my room. Atau Adi watches Power Ranger. X kata kerja dengan akhiran x. Contohnya fix. For example, my mother fixes my bike. Oke, untuk yang O, kita menggunakan contoh kata go. Menjadi Nani goes to the pet shop. Dan hati-hati untuk menggunakan verb khusus yang berakhiran y. Tapi penulisannya harus diganti dengan i dan ditambah dengan kata es. Contohnya adalah study. Jika objek she, he, it, kata study akan berubah menjadi studies. Ayu studies in my school every day. Ayu belajar di sekolahku setiap hari. Oke, next, kalimat dengan sifat negatif. Formulanya adalah subject plus do not atau don't, atau does not atau doesn't, plus verb 1 plus object. For example, you don't give me your book. Kamu tidak memberikan bukumu. Atau contoh lainnya, he doesn't love me but he love her. Dia, laki-laki, tidak mencintaiku, tetapi dia mencintai dia perempuan. Perlu diingat, untuk kalimat negatif tidak ada penambahan s or es. Jadi, verb 1 normal, tapi jangan lupa untuk menggunakan kata don't atau doesn't tergantung subjeknya ya. Oke, next, interrogatif atau kalimat tanya. Interrogatif dibagi menjadi dua, yaitu positif dan juga negatif. Oke, untuk interrogatif positif, formulanya adalah do or does plus subject plus verb 1 plus object plus tanda tanya. Contohnya, do you tell him about this story? Apakah kamu menceritakan ke dia tentang cerita ini? Does Yuda call you every night? Apakah Yuda memanggilmu setiap malam? Nah, ini subjek Yuda, verbnya tetap tidak ditambahkan s or es, tapi menggunakan kata does di awal kalimat. Next, interrogatif untuk sifat negatif. Di sini, biasanya pertanyaan yang ditanyakan karena kurang yakin. Formulanya doesn't atau do not plus subject plus verb 1 plus object plus tanda tanya. Ingat, verbnya normal ya.
tidak ditambahkan s or es. Jadi lebih teliti untuk menggunakan do not or doesn't-nya. For example, do not you believe me? Tidakkah kamu mempercayaiku? Atau kamu kok nggak percaya aku sih? Jadi kita menanyakan kembali karena kita merasa tidak yakin. Nah, untuk contoh berikutnya, seperti doesn't she go to school? Tidakkah dia pergi ke sekolah? Satu lagi, untuk simple present tense, ini ada namanya time signal. Tenses ini biasanya menggunakan seperti kata every, every day, every night, every week, or other. Pokoknya yang every itu pasti digunakan di dalam tenses ini. Baik, aku akan rangkum dalam tabelnya. Oke, untuk kalimat positif, formulanya adalah subject plus verb 1, es, plus object plus complement. Sebagai contoh, I work hard for this company. Yang kedua, he works hard for this company. Untuk kalimat negatif, formulanya adalah subject plus do not or done, atau does not or doesn't, plus verb 1 plus object plus complement. Sebagai contoh, I do not work hard for this company. Yang kedua, he does not work hard for this company. Oke, untuk yang terakhir adalah kalimat interrogatif. Untuk kalimat interrogatif, formulanya ada yang positif, ada yang negatif. Untuk yang positif, formulanya do atau does plus subject plus verb 1 plus object atau complement plus tanda tanya. Untuk contoh, do I work hard for this company? Nah, yang untuk negatif, formulanya adalah do not or doesn't plus subject plus verb 1 plus object or complement plus tanda tanya. Sebagai contoh, does he work hard for this company? Oke, tenses ini juga bisa kalian gunakan saat kalian ingin menceritakan tentang keseharian atau daily activities kalian. Karena kalian sudah mengikuti materi ini, sekarang aku mau tunjukin praktisnya di video berikut ini. Check this out! Every school day, I get up very early in the morning. Sometimes, my younger sister, Erna, wakes me up. She is a diligent girl. We share a room, but we sleep on different beds. I like to study in the morning at 4 o'clock. I study some lesson based on schedule. Sometimes I check my homework, also prepare books. Then we take a bath in turn. While waiting, I help mother to prepare our breakfast. After eating breakfast, we go to school together. We go to school on foot because my school is near our house. School ends at 2 o'clock. I join an extracurricular activity after school, like English, music, dancing, and others. I go to home at 3 o'clock. Then I go to rice field to help my father. Sometimes I swim with my friends in a river near the rice field. Go home in the evening, have lunch, and do homework. I sleep at 10 p.m. Bagaimana Class Friends? Menyenangkan kan belajar bahasa Inggris? Semoga kalian semua paham ya. I'm Dewi Kurnia. See you the next time. Bye. Wah, hebat ya Kak Dewi, udah ngajarin kalian, ngebantuin kalian di teman-teman di rumah buat belajar bahasa Inggris. Nah, pastinya kalian udah paham kan? Paham dong. Nah, ini nih, kita ada latihan nih buat teman-teman. Bisa komen di bawah ini di kolom komentar dengan menuliskan daily activity. Kalian nanti akan dibahas di konten selanjutnya.
Nah, makanya jangan lupa nih di like, di share, di komen, di subscribe, dan juga nyalain nih notifikasinya dengan cara klik tombol lonceng agar kalian bisa tahu konten-konten terbarunya channel kami. Kayak gitu aja, see you next time.